Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan untuk malam ini dan apa yang sedang dia rasakan untuk malam hari ini. Apakah ada situasi penyesalan atau memang ada sesuatu hal yang membuat manusia itu memberikan pelajaran? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, saya hanya memberikan informasi terhadap apa yang saya lihat sesuai dengan mata batin saya. Jangan kamu terlalu memaksakan agar informasi tersebut bersifat resonate ataupun tidak resonate. Oke Wak Geng, cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, terserah sama diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang lebih dominan terhadap posisi energi kamu yang berbicara? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara dan mengisyaratkan terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini sudah menyadari dan benar-benar menyesal dari kehidupan di masa lalu. Kehidupan di masa lalu sudah terlalu banyak membuat berbagai kebohongan. Bukan hanya menyesal, tetapi satu energi yang saya katakan dan yang saya lihat untuk saat ini seperti menuntut suatu keadilan, yang dimana keadilan tersebut untuk memberikan yang namanya keseimbangan dan ketenangan secara batin. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan terhadap posisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya pihak lain tersebut untuk saat ini benar-benar merasa sangat terpukul, benar-benar merasa sangat kacau, dan benar-benar sangat merasa berantakan.
Bukan hanya hal seperti itu, tetapi saya merasakan posisi energi pihak tersebut untuk saat ini benar-benar seperti orang yang sedang mengintrospeksi diri. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, lagi-lagi terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya saya mengategorikan diri kamu sedang menuntut suatu keputusan atau memang menuntut dari situasi beban dan tanggung jawab yang selama ini kamu pikul. Seperti orang yang berada di dalam keputusan yang dimana keputusan itu masih dipikirkan tetapi membuat ketidaknyamanan. Seperti orang yang benar-benar sudah dimanipulatif tetapi masih mempergunakan perasaan, yang dimana perasaan tersebut sudah disadari, sudah merugikan dan sudah menghancurkan. Terus kalau saya bertanya terhadap diri kamu, keadilan apa yang kamu tuntut dari Sang Pencipta atau alam semesta? Keadilan berupa keseimbangan, itu yang kamu tuntut. Seharusnya sebelum diri kamu menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta ataupun alam semesta, coba kamu pikir secara logika. Apa yang menyebabkan diri kamu menuntut keadilan itu? Saya hanya sekedar bertanya, apa yang menjadi faktor utama ketika diri kamu menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta dan alam semesta? Apa faktor utamanya? Apa karena memang diri kamu tersakiti? Apa memang diri kamu merasa tidak bebas? Apa memang diri kamu merasa kamu tidak mendapatkan kebahagiaan? Seharusnya kamu harus mengambil nilai positif dari situasi yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu di masa lalu. Daripada diri kamu menuntut keadilan terhadap Sang Pencipta ataupun alam semesta, lebih baik kamu tenangkan sisi batin kamu terlebih dahulu. Karena ketika sisi batin kamu sudah merasakan ketenangan, apa yang kamu minta dan apa yang kamu rencanakan serta apa yang ingin kamu lakukan, saya yakin semuanya akan sesuai dengan target kamu. Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk menuntut keadilan tersebut. Saya mengakui di balik dari rasa keadilan yang kamu tuntut itu, kamu benar-benar hancur. Tetapi kamu harus mengambil nilai positifnya. Kamu harus mengambil nilai positifnya. Jangan menganggap situasi di masa lalu itu membuat diri kamu hanya berputar-putar dan mengingat di masa lalu. Saya mengakui betapa perih dan betapa sakit kehidupan di masa lalu kamu. Tetapi jangan membuat kehidupan di masa lalu kamu itu kamu terus-menerus menimbang antara kiri dengan kanan, kanan dengan kiri, seakan-akan kamu bingung untuk menentukan dan menata kehidupan kamu yang baru. Tolong, jangan merasa bingung.
Karena semakin lama diri kamu menimbang dan penuh perhitungan terhadap apa yang ingin kamu lakukan, kamu akan semakin lama terjebak. Terjebak untuk merugikan kamu. Terjebak tidak memberikan diri kamu kebahagiaan. Cocok kau rasa dengan ucapan saya? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Cocok wak geng? Jawab. Justice kartu pertama. Saya paham dan saya mengerti bagaimana kekecewaan yang diberikan. Saya paham. Daripada diri kamu memikirkan yang tidak penting, daripada diri kamu menimbang dan memperhitungkan yang tidak penting, lebih penting batin kamu tenangkan. Batin yang kamu tenangkan, bukan perasaan ataupun pemikiran kamu. Pemikiran kamu masih bisa kamu kendalikan, perasaan kamu masih bisa kamu kendalikan, batin kamu belum tentu. Coba kamu berdiri di depan cermin. Apa respon dari cermin tersebut untuk diri kamu? Coba kamu bercermin. Justice wage. Jangan menuntut suatu keadilan seakan-akan diri kamu yang tertindas. Jangan menuntut keadilan supaya keadilan itu memberikan diri kamu kebebasan. Tuntut dari diri kamu untuk bergerak maju. Tuntut terhadap diri kamu agar diri kamu bergerak. Ini Dewa Geng. Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Tetapi perkataan yang barusan saya katakan itu, tujuan saya cuma satu. Bangkit. Ayo bangkit. Karena diri kamu masih mendapatkan karma positif. Karena diri kamu masih mendapatkan kesempurnaan. Jangan kamu mengira kehidupan kamu itu tidak mendapatkan kesempurnaan. Justru kejadian di masa lalu kamu itu awal di mana diri kamu untuk mendapatkan kesempurnaan. Seakan-akan diri saya seperti orang gila untuk memberikan perkataan terhadap diri kamu untuk saat ini. Seperti orang gila saya memberikan informasi terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu ini. Terpancing emosi saya. Saya mengira munculnya kartu pertama akan menggambarkan diri kamu itu sudah bisa tenang. Tetapi begitu saya membukakan kartu pertama, muncul pula kartu justice. Apa sih yang kamu tuntut? Apa sih yang kamu minta? Tidak usah diri kamu mengeluh. Tidak usah diri kamu seakan-akan paling menderita. Di luaran sana masih jauh lebih menderita daripada diri kamu. Tetapi mereka tetap memiliki sikap optimis dan percaya bahwasannya mereka akan mendapatkan karma positif. Bukan seperti diri kamu yang selalu mengingat dan mengenang dan berada di dalam situasi yang terjebak. Apa-apaan posisi energi kamu. Saya berbicara seperti ini karena koneksi dari batin kamu agar diri kamu bisa membuka kedua mata kamu itu. Koneksi batin kamu yang sudah saya tarik agar diri saya berbicara seperti itu. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan untuk saat ini, apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu tunggu-tunggu sudah dia jalankan, sudah dia terima.
berada di dalam situasi penghakiman, yang dimana penghakiman itu memberikan diri dia untuk mengintrospeksi diri, memberikan diri dia untuk menyadari sudah terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan terhadap berbagai pihak, terutama terhadap diri kamu. Jangan kamu mengira diri dia di sana bahagia. Kalau memang diri dia bahagia, pasti tidak akan mungkin dia memberikan diri kamu suatu komunikasi yang dimana komunikasi itu meminta maaf atau datang secara tiba-tiba. Ini dia wagai. Sedang introspeksi diri. Ini dia. Dan saya yakin munculnya kartu justice ini, saya rasa antara diri kamu dengan diri dia belum terselesaikan. Belum terselesaikan secara karma, hubungan karma yang sedang kamu jalankan. Seberusaha apapun diri kamu untuk melepaskan, sekuat itulah diri dia untuk menyatukan. Tetapi menyatukan itu bukan dalam arti agar dipersatukan, agar memperbaiki dengan kata meminta maaf. Justice wagai. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, saya mengingatkan apa yang saya sampaikan jangan terlalu kamu paksakan terhadap posisi energi kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Five of Pentacles. 5 cawan atau 5 piagam. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang barusan saya bukakan bagaimana posisi gambarnya. 5 cawan yang keberadaannya di atas kepala seseorang. Kalau saya mengambil 1 cawan saja dari kelima cawan tersebut dan mengarah terhadap posisi energi kamu, apa yang kamu tuntut? Apa yang kamu minta? Seakan-akan sang pencipta yang bersalah, seakan-akan alam semesta yang bersalah terhadap diri kamu. Padahal kamu yang membuka satu pintu agar diri kamu menderita. Padahal kamu yang membuka satu celah agar manusia itu bisa menyakiti diri kamu. Kamu sudah menyadari manusia itu sudah memberikan diri kamu tekanan-tekanan berhari-hari, sakit hati berhari-hari, kekecewaan berhari-hari. Tetapi kenapa diri kamu masih terjebak? Kenapa kamu menuntut keadilan? Apa? Setelah kamu menuntut keadilan, apa yang kamu inginkan? Saya tidak menyalahkan diri kamu dan saya tidak membenarkan manusia tersebut. Tetapi pikir secara logika, keadilan apa yang harus kamu minta terhadap sang pencipta? Sementara perbuatan itu kamu yang mengawalinya. Kenapa saya mengatakan kamu yang mengawalinya? Karena diri kamu terlalu memprioritaskan orang yang tidak penting di dalam kehidupan kamu. Karena diri kamu terlalu memperjuangkan orang yang tidak penting di dalam kehidupan kamu. Sekali dua kali kamu sudah menyadari perbuatan manusia itu. Tetapi kenapa? Apa karena cinta? Apa karena sayang? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Itu wajar. Kalau saya berada di dalam posisi kamu, saya tidak akan pernah menuntut suatu keadilan, tetapi saya lebih baik mengintrospeksi diri. Lebih baik saya menenangkan batin saya. Lebih baik saya berpikiran positif.
Itu dia. Wah, geng. Five of Pentacles. Penuh dengan situasi yang di luar dari dugaan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu kedua ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu fokuskan. Untuk saat ini, kondisi diri dia benar-benar seperti orang yang lagi stres. Benar-benar seperti orang yang lagi depresi. Berupaya untuk memperbaiki sesuatu hal yang sudah pernah dia perbuat, tetapi di sisi lain ada pihak yang seakan-akan memberikan doktrin agar manusia ini lebih bersikap arogan. Ini dia yang saya lihat. Karma dengan 5 cawan, justice dengan 5 five of pentacles. Cocok kau rasa? Kalau cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Devil. The Devil ini berbicara terhadap kondisi ketidaknyamanan dan kondisi penyakit. Kondisi penyakit yang saya kategorikan adalah hubungan kotor yang selama ini dia laksanakan. Hubungan perselingkuhan yang dia laksanakan di luaran sana justru memberikan dampak negatif terhadap diri dia, yang dimana hubungan itu hanya bersifat materi. Kenapa saya mengatakan bersifat materi? Karena kemunculan kartu kedua ini berbicara terhadap materi. Materi dialah yang secara tidak langsung untuk saat ini saya melihat benar-benar terpuruk. Wah, geng. Ini dia, The Devil dengan Five of Pentacles. Ketidaknyamanan dari situasi keuangan. Keuangan yang sedang berusaha keras untuk membangun satu pondasi, tetapi pondasi yang dia bangun tersebut meminta bantuan terhadap berbagai pihak, atau bisa saja terhadap diri kamu. Dia datang untuk meminta materi atau menuntut materi agar kamu bisa membantu dia. Luar biasa, sebenarnya secara tidak langsung, tanpa kamu ketahui dan tanpa kamu sadari, manusia itu sedang menerima karma. Atau mungkin bisa saja apa yang saya katakan ini bertolak belakang dengan pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan bertolak belakang? Mungkin secara formalitas kamu menganggap manusia itu memperlihatkan kebahagiaan terhadap pihak lain. Coba kamu periksa secara detail. Benar tidak kebahagiaan itu dia perlihatkan secara 100%? Coba kamu periksa secara detail. Itu dia, wagai. The Devil, kartu iblis yang terjatuh sampai ke dasar-dasarnya. Bisa saja manusia ini pergi dari kehidupan kamu karena memang dia tidak mau menyusahkan diri kamu. Bisa saja manusia ini mengabaikan diri kamu karena memang ada yang dia cari di luaran sana untuk memperbaiki kondisi kestabilan. Atau manusia ini doyan berpetualang. Ini dia,
The Devil bisa berbicara terhadap hal positif dan bisa berbicara terhadap hal negatif. 3 kartu yang saya pegang ini, saya memang mengakui posisi energi kamu benar-benar sangat berantakan. Tetapi ketiga kartu yang saya angkat ini bukan berbicara terhadap posisi energi kamu yang lebih dominan. Berbicara terhadap energi diri dia, yang seakan-akan energi diri dia meminta bantuan, ingin memberikan sesuatu pesan terhadap diri kamu. Kartu pertama saja sudah muncul kartu Justice, kartu inti. Kartu intinya sudah berbicara mengenai justice. Secara otomatis kartu di bawahnya pun akan mengikut terhadap kartu justice. Kalau tadi muncul kartu The Temperance, kartu di awal, saya mengategorikan manusia itu benar-benar lagi senang-senang terhadap pihak ketiganya. Tetapi untuk saat ini tidak lagi senang-senang, Wage. Cocok kau rasa? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 9 pedang. 9 pedang yang mengarah terhadap satu energi, yang dimana satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar merenungi, meratapi, menyesal. Kamu bisa melihat sendiri bukan kartu yang saya pegang ini? Terduduk sambil bersedih, terduduk sambil meratapi, terduduk sambil menderita. 9 pedang, 5 cawan. Pedang dengan cawan. Pedang masih mempertahankan, pedang kekacauan. Pedang inilah yang membuat manusia tersebut merasa tidak nyaman. Pedang inilah yang membuat manusia tersebut mendapatkan karma. Sudah cukup jelas, Wak Geng, apa yang barusan saya katakan? Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu. Saya hanya sekedar menerobos batin dia, menerobos pemikiran dia dan perasaan dia untuk malam ini. Benar-benar sedang terpukul manusia itu. Terpukul dalam arti batin. Batin yang terpukul, bukan perasaan, bukan pemikiran, batin. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemunculan kartu The Hermit ini menggambarkan situasi manusia tersebut untuk saat ini benar-benar sedang ketakutan dan gelisah. Ketakutan terhadap seseorang yang sedang mengincar ini manusia. Gelisah terhadap kondisi keuangan dia. Ini jawabannya. The Hermit. The Hermit, seseorang yang berdiri tegak, yang ingin melangkah, tetapi ketika melangkah, ada kedua hal yang dipegang oleh kedua tangan. Tongkat dan lampion. Lampion dengan tongkat inilah yang saya kategorikan ketakutan dan gelisah. Saya tidak tahu apakah ketakutan ini ingin mengarah terhadap diri kamu, atau memang kegelisahan itu muncul dari pemikiran dia, di mana pemikiran dia ingin mengarah terhadap diri kamu, tetapi kamu sudah tidak peduli. Ini jawabannya. Cocok kau rasa?
Jawablah, jawablah, dijawab biar cepat kita selesaikan pembicaraan kita malam ini. Karena untuk saat ini saya pun dalam kondisi tidak enak badan. Sudah hampir 2 minggu, Wak Geng. Yang dimana situasi saya seperti ini tidak enak badan karena ada satu klien yang saya reading. Setelah readingan terhadap klien tersebut, justru saya seperti orang yang lagi dimana dibilang seperti orang linglung. Saya menyesal readingan terhadap satu energi yang saya terima itu. Ternyata di balik diri dia minta readingan terhadap diri saya adalah pihak ketiga. Ingin menghancurkan orang lain, tetapi saya langsung berbicara belak-belakan karena memang ada muncul kartu The Lovers. Ketika munculnya kartu The Lovers itu, saya langsung close readingan. Saya langsung close readingan padahal sudah berjalan 30 menit readingan. Muncul secara tiba-tiba kartu The Lovers. Munculnya kartu The Lovers itu membuat saya close readingan. Dari situ 2 minggu kondisi badan saya tidak enak. Kok jadi curhat pula aku ya samamu. Oke lah, kita lanjut aja lah ya Wak Geng. Kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Dimana kemunculan kartu The Fool ini, kartu yang berbicara terhadap orang yang tidak memiliki tujuan atau dalam posisi kebodohan. Kebodohan ini letaknya dari muncul kartu The Devil, dari hubungan penyakit yang selama ini dia sembunyikan. Awal di awal dia menikmati, tetapi untuk saat ini manusia itu termakan dengan ucapan dan termakan dengan tindakan dia. The Fool, kebodohan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati, di mana hati tersebut terbagi menjadi 3. Kamu, pihak ketiga, dan manusia itu. Ketika manusia ini menyakiti diri kamu dan mengabaikan diri kamu, manusia ini pun tersakiti dari pihak ketiga, yang dimana diri dia terlalu memprioritaskan dari hubungan yang dimana hubungan itu adalah hubungan kotor. Ketika manusia ini merasa tersakiti, manusia ini seakan-akan seperti orang goblok. Tidak tahu arah dan tidak tahu mau mengarah. Three of Swords. Disakiti dan menyakiti. Itulah manusia itu saat ini, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Death ini berbicara terhadap situasi kematian, situasi yang pernah hancur. Kalau saya mengangkat kartu The Death dengan kartu Justice, mengarah terhadap posisi energi kamu. Karma positif akan membangkitkan situasi kematian yang pernah kamu rasakan di masa lalu dari berbagai aspek. Aspek pertama, materi. Aspek kedua, perasaan. Aspek ketiga, kondisi fisik kamu. Aspek keempat, kondisi batin kamu. Aspek kelima, pemikiran kamu. Aspek keenam, perasaan kamu. Karma positif yang saya arahkan dengan apa yang saya ucapkan baru-baru ini.
The Dead. Oke Wak geng, kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Dead ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya hanya berbicara terhadap diri kamu untuk saat ini. Apapun yang dia lakukan dan kondisi diri dia, seakan-akan semuanya benar-benar sudah berhenti secara otomatis. Secara otomatis berhenti. Tidak lagi memberikan diri dia power. Tidak lagi memberikan diri dia power dan memberikan pemikiran diri dia berusaha untuk kembali terhadap diri kamu. Cocok kau rasa Wak geng? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok saya akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.